kukinya banget yang bener-bener kayak ya Allah disolawatin terus gitu. Sayang. Ih matanya berbinar. Jangan nangis. Jangan salah memilah, memilih tontonan yang berguna. Tak semua itu baik untuk kita. Betul sekali. Tapi kalau Kuki suka? Suka? Mbak masih pakai hijab. Jadi, bintang tamu kita hari ini tuh Ngomong ada doang gitu loh. iya apa sih? Bintang tamu kita hari ini ayo. Demi Allah. Duduk dulu, ayo. Duduk, ayo kan. Kok bintang tamunya harus cabut jam 3, ayo. Gak mau aku kayak gini. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Ini kayak aku mau briefing makanya biar kamu tahu kontennya. Ayo Syah, buru. Jadi, nanti ceritanya kamu bertiga lagi ngapalin dialog, mau di-casting sama Kak Reza. Ini Kak Reza ya, ini ya fotonya ya. Belum. Udah. Take belum? Udah bisa take ya? Oke, langsung ya. Nih Pak dari tadi nih Pak nyemilin karet Pak. Cuy. Ya, mulai ya. Iya Pak. Oke, kamera Iya rolling. bener. Iya. Ayo dihafalin ya Pak skripnya ya Pak. Bang. Skripnya. And action. Jangan ketawa, Aisyah. Kita udah enggak, kita udah apa? Iya, kita udah apa? Coba baca. Buru. Kita udah Ayo apa? Aisyah. Sebentar Aisyah, Bang. buru. Buru. Itu Ada skripnya. orangnya, Iya. ada sutradaranya Ada yang. saudaranya. Aisyah nunggu kamu aja nih, yuk. Saya udah bilangin Pak dari tadi Pak. nelon kapur. Iya. Aduh belum lagi Mpok. Deg-degan nih. Masih gitu? Demi Allah dah gua kali ini demi Allah. Nih ceritanya aku ini ya, ceritanya kamu mangku aku ya. Aku jadi anaknya ya. Iya. Oke, udah? Iya Pak, udah Pak. Iya, Pak. Oke, and action. Nak, mangku apa tuh? Mangku apa tuh? Megang apa tuh sayang? Itu kan ceritanya cewek, kamu cowok ceritanya. Kamu cowok? Iya. Iya, ceritanya lu baca cowok, skripnya. Ya, Aisyah penyewa yang lagi beli kopi harus memangku Umi Sartika gitu, dipangku. Wah. Enak tuh Neng. Iya. Salah ya? Ayo, Iya bener. Terus tuh kan dimarahin. Maaf ya Pak. Bentar ya, aku mau ngobrol sama Aisyah sebentar ya. Maaf Pak. Kita maaf Pak. Aisyah sini. Sini. Duduk sini. Duduk sini. Demi Allah aku nggak. Iya Pak, sama. Iya. Ini kan. Kata gua lu menang banyak kali ini gua tandain muka lu. Wah, hidungnya megar itu. Ya, coba. Ih, udah kembang kempis itu. Jim jangan kayak gitu apa? Iya. Aduh. Ini aku coba pancing dialognya Umi ya. Lu pada udah hafal belum dialognya? Aduh, Pak. Coba remake teaser trailernya Pangku. Ya, Yang udah tadi, duduk, udah benar tadi. Ya, aku Umi berarti udah dipangku ya benar. sama Bapak. Ini bagian gua dah. Ya, bisa ya. Itu tuh. Ya kan tadi kata Kamu mau. duduk di sini. Umi datang, Iya. bawa kopi. Betul. Oke? Iya, Pak. Kenapa tuh? Ya, oke ya. Terakhir ya. Gua mainnya kayak gini. Kalau gagal, sini kita buang. Mainnya kayak gini, oke. Ayo, kita manggu ya. Rolling and rehearsal and action. Halo, Bang. Iya, Deng. Aduh, Neng, kursi kan ada 2, Neng. Iya. Sini. Oh iya. Kan aku minta kopi. Aduh, ini kopi apa Ini nih, minum Mbak? kopi mulu, kopi nang akunya kapan? Mama, aku nggak suka kamu. Jadi siapa sih? Tiba-tiba jadi baca skrip. Anak ya ceritanya. Jadi ya? anak. Oh iya. Mbak. Ya benar. Bener kan, Mbak? Ya. Benar. Mama, aku nggak suka kamu jadi dipangku begitu. Lagi ada tamu. Kamu diem aja deh. Ini kan dia nyari duit. Om. Abang, anjir. Ya oke, cut. Udah. Kita bubarin aja. Nggak usah, nggak jadi. Udah. Om, Nggak jadi. gimana bisa kok Om? Kayak Nggak gitu usah, kan nggak Om. apa-apa. Bisa, Om. Om, kita bisa jelasin ini Om. Bubar. Aku bisa Bubar. jelasin. Aisyah sih gara-garanya. Iya sih, Syah. Bad Lu mood harusnya kan, nggak mood kan kalau kayak dialognya gitu. jangan kayak gitu. Sekarang lo harus cari cara gimana caranya Kak Reza kesini. Iya, Lo caranya harus cari rayu cara. gimana? Rayu Gua dia lagi. sampai dia mau kesini. Iya, minta maaf. Tuh, ambek deh. Ambek deh. Dia ngambek. Udah gede tapi ambek
gue ya. Iya udah Bu. Iya, kita kan gak bakal ngambil. Gak takut banget. Jangan marah lagi kan. Jangan diendus. Jauh. Jangan dekat-dekat tuh. Jangan Lu deket-deket. kokop aja. Enggak Bang. Bang Ayah Bang. Ditato. Ih mau juga kali ditato gitu. Ngapain? Syuting itu sama Kaumi sama Kak Boa. Kaumi sama Kak? Boa. Kak Boa? Iya. Syuting apa? Dan Nurul sini podcast Mau juga tuh. Di mana? podcast Yaudah, di mana syutingnya? Aku duduknya di mana? bebas di tengah boleh. Di sini. Iya Pak. Sini. Oke. Oh iya Tuh dikasih kesempatan. Iya. Sumpah. Itu tahun sia-sia lu hari ini. Ntar gue ulang tahun gue usah dikadoin. Gue bilang apa? Pakai baju yang cakep. Tadi mau pakai kaos partai, Pak. Aduh bingung. Iya, Pak. Tadi mau ketemu Bapak kaos partai. Gak tahu. Masa pakai celemek tadi Pak dia pakai Kan celemek. kasihan, Pak. Mau ketemu kerasnya begitu. Mau juga tuh. Aku senang sekali ada di The Nurul. Terima kasih sudah diizinkan untuk datang ke sini. Kita yang terima kasih udah mau ke sini. Apa kabar Umi? Baik sekali. Aku ingat Umi habis premier filmnya waktu itu sama Sinemaku. Aku bilang, wah penampilan Umi di film itu luar biasa, bagus sekali. Pokoknya beneran. Itu potong taruh TikTok. Bagus sekali mainnya. Makasih ya. Kita udah pernah main bareng belum? Pernah Pak. Iya kan? Iya, yang aku di warteg. Bener. Apa kabar? Iya, baik. Umi apa kabar? Belum pernah main bareng, jadi aku nggak tahu. Kalian berdua udah pernah kan? Udah pernah. Mudah-mudahan abis ini sama Umi ya. Iya, sama Umi. Aku pengen banget tuh main sama Umi. Kalau gitu mah keren, Pak ya. Kalau gitu kan kita jadi bisa ngobrol ya, Pak. Kita bisa ngomongin film. Relate. Gitu. Kamu juga aktor. Oh iya. Ya kan? Bisa relate. Benar. Iya, kayak nggak sabar banget kita nongkrong bareng. Kayak kita reading bareng. Abis reading kita nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi. Gitu kan. Nongs aja Kita gitu. kan kita kan sekarang sinematik kan. Iya sih. Sinematik sih, Pak. Salah ya, Pak? Sineas. Jangan salah memilah, memilih tontonan yang berguna. Tak semua itu baik untuk kita. Betul sekali. Senang banget. Apa kabar Aisyah? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya? Ini mau ditaruh di kulkas dulu. Baru ini bukan dimsum frozen, nggak bisa. Kirain kebab mini. Enggak ya? Kok Aisyah diem aja? Ini kan Aisyah di sini bintang tamu atau gimana nih? Iya, ini kan bintang konsepnya. tamunya Kak Reza. Kak Reza dari The Nurul season 1, Kak Reza selalu jadi topik utamanya Aisyah. Ya Allah, ya Robi, Masya Allah bata mukanya ya. Ganteng banget gini Om Reza, udah berewokan, it's my type banget gitu loh. Oh gitu. Katanya tuh crushnya banget yang bener-bener kayak ya Allah disolawatin terus gitu. Sayang. Ih, matanya berbinar. Jangan nangis. Ya apa? Ya, kita udah pernah ketemu ya, beberapa kali kan. Dia beneran Aisyah tuh terkenal loh, kol-kolahnya banyak banget. Iya. Ini Kamu tuh populer. Tapi senang bisa bareng-bareng sama Aisyah. Di The Nurul, semoga The Nurulnya sukses terus. Oh iya. Dari tadi kamu oh iya terus, jadi apa kira-kira? Itu ada pertanyaannya boleh dibaca loh. Kita biar cair. Nah, gini Pak, Yes. maksudnya gini loh, ya kan saya kagak Oh, tahu. biasanya kalau nggak ada Kak Reza manggilnya sayang. Iya. Serius kayak kalau nyebut Reza Rardian nih pasti itu sayang aku. Itu gitu-gitu. cinta aku sampai mati kata dia. Boleh, selama kita ngobrol di sini boleh panggil sayang kalau mau. Lu tetep makan itu. Kamu bengek. Gitu terus. Saya deg-degan bener dah. Oh. Saya soalnya kagak tahu kalau mau main. Lu mau ngomong kalau begini jatuhnya kayak mau minjem duit. Bentar itu banget bentar. Ya Allah. Yang Kak Reza nih dulu katanya nggak punya sosmed ya?
Kamu ngikutin skrip ya? Ada bridging. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo terus. Terus apa tadi? Pertanyaannya? Itu tuh nggak dengar. Kita bertiga loh, ayo yuk. Iya betul nggak punya. Tapi adanya hanya fanbase saja official Pilares. Katanya Aisyah tuh tiap hari DM akun fanbase Enggak, Kareja. maaf, Kak, itu enggak tiap hari. Good morning Jangan Kareja. kayak Tapi katanya waktu itu dia pernah jadi ngumpulin fanbase, minta duit 200. Kamu kali ini Begitu ketemu Kareja, ayo 200. coy. Nih Kak, Admin dong. Enggak kok, aku baik-baik aja kok fansnya. Oh iya. Tapi Kareja itu Instagramnya yang ngelola berarti ada Manajemen. Jadi memang ya nggak aktif dan memang belum menemukan ketertarikan sama social media manapun. Green flag banget Green ya. flag banget. Tapi berarti kamu kalau waktu luang ngapain? Kan kalau aku scroll TikTok, komen live orang cukur gitu. Komen gitu di live orang. Kok cukup? Kita ngapain orang-orang lain ya. Kalau aku ngapain ya? Kalau waktu luang, kalau lagi santai nonton atau masak di rumah, iseng ampun, jauh apa? sama masak. Atau kadang-kadang ngapain lagi ya? Ya, Baca buku. Udah. Kalau Paling masak gitu-itu berarti aja. kayak masak pastry gitu suka? Pastry enggak, tapi lebih ke mungkin masakan-masakan kayak pasta yang simple-simple ya. Tapi kalau cookie suka? Suka? Mbak masih pakai hijab. Iya pakai loh, Mi. Iya. Aduh, saya nggak bisa nahannya. Tapi itu enak loh. Enak loh, maksudnya nggak main sosial media tuh enak. Oh enak ya, Kak? Ya maksudnya kalau terlalu lama menatap layar handphone kan Capek juga ya? capek loh, mata kita juga bisa capek. Dan yang paling nggak boleh tuh kalau misalnya kalian mau tidur gitu di kamar, matiin lampu, terus Main. cahaya yang masuk tuh cuma cahaya dari handphone tuh nggak baik. Oh iya. Jadi kalau udah mau tidur tuh sebisa mungkin setidaknya 1 jam sebelum tidur udah taruh handphone. Aku 3 menit belum tidur aku ini buka Bumble. Jadi Bumble itu aplikasi buat nyari jodoh. Iya. Bumble, dating app, Tinder. Dating app. Iya, dating app. Kamu cantik ngapain pakai dating app? Tapi kita Gen Z tuh kebanyakan sekarang tuh karena susah nyari bisa diem nggak? Nyari pasangan. Jadi kita Tunggu, kayak tunggu. suka Tunggu, ini menarik. Kalian kan Gen Z semua. yes. Kan dating app nih. Yes. Tapi kan kalian justru lebih sering bersosialisasi di dunia digital juga. Artinya social medianya aktif dan lain-lain. Kenapa harus ke dating app instead of social media? Kalau misalnya suka sama seseorang gitu, terus mungkin lewat I don't know DM atau apalagi kalau social media yang lain ya Instagram, chat, di TikTok. Instagram mungkin di chat atau di apa kan bisa. Lebih menantang di Bumble. Bah, ilah Oh jadi ini masalah tantangan. Iya. Karena sedang menantang atau gimana hidupnya? Kalau enggak sih, tapi kalau misalnya sosial media kita kan bisa ngeliat story dia. Jadi tahu nih, oh dia tuh kesibukannya ini. Tapi kan kalau di Bumble nih di aplikasi dating apps ini, kita tuh nggak tahu dia tuh Stranger aslinya kayak gitu gimana, loh, Kak. stranger. Jadi Oh ini kayak completely pokoknya stranger. dan kita bisa kayak ngukur kita mau sejauh Nyarinya yang apa. apa, Iya. match apa enggak. Tapi kalau Bumble tuh cewek duluan yang ngechat. Sekarang udah Oh bisa iya? cowok duluan. Bisa Kareja. Kamu paham sekali ya? Aku masih sampai sekarang premium setahun sejuta. Kalau terbuka banget sih, the best ya, oversharing. Tapi Kak Reza kalau di hubungan, jadi percintaan kayak Relationship kalau gitu ya. relationship menurut Kak Reza mending equal atau kayak 70% cowok, 30% cewek gitu? Dalam artian? Dalam artian effortnya Oh, gitu. wah aku kayaknya tim cowok has to make an efforts more. Ya Allah, gentle Apa dia ngomong apa tuh? Sebenarnya emang saya deg-degan di situ tuh. Mohon maaf Kareja, aku bahasa Inggrisnya no. Iya. Kalau cowok harus sangat bikin menurut aku effort, cowok juga iya. harus effort dan menurut aku hal yang wajar ketika cowok effortnya lebih. That's a gentleman. Iya dong, Iya. maksudnya Yes. kan perempuan juga ingin di-treat sebagai queen, Like a queen, yes. ingin di-treat sebagai seorang yang tentu membuat dirinya merasa sangat penting, nyaman, aman, itu kan penting untuk dirasakan oleh perempuan.
yang And mungkin then- mencari pasangan Yes, juga. yes. Agree with you. Agree with you, keren. Yes, Udah bisa yes. bahasa Inggris. Lu nanya Agreement, dong, agreement. Wait, baby. I wanna read this look at the cast and never. Oke. Tapi nih Kak. Yeah. Oke. Masa mudanya Kak Reza dulu tuh gimana sih Kak? Kakak udah Kak jangan digituin. Loh, aku kan lagi. Iya, oke. Maaf Kalau aku yang orang salah. bertanya itu harus ditatap Benar, matanya, aku yang nggak salah. sopan kalau Iya, aku iya, nggak iya. natap. Allahu Akbar. Ya ngumpul. Gue anjir. Kayak gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Ngomong-ngomong gue pesing. Heeh. Jujur badan aku hangat, ntar lu dah. So aku kalau gue pegang parah. Nah, tapi gimana sih masa mudanya Kak Reza dulu tuh kayak gimana? Kamu tuh udah denger nih, kakak tuh pas masih muda langsung jadi hard worker, yes. Yes, my English so bad, ini right, babe. Masa muda, Yes. hard worker, ya lumayan. Usia berapa ya? 16 tahun mungkin ya udah mulai start. Wow. Keren banget, udah nyari kerja gitu. Udah. Pakai kemeja putih gitu. Itu masih sekolah kan 16 tahun. Iya. Enggak nih. Lagi masuk tahun terakhir SMA. Ya udah mulai kerja, udah mulai casting, udah mulai. Oh, kamu nah itu kamu sendiri castingnya Kak? Iya sendiri. Ya kan ada agennya yang kasih informasi casting di mana. Nah kamu kenalnya dari mana anunya itu? Dulu 2005 itu aku sempat ada di satu pemilihan majalah remaja. Dari situ kan networkingnya kebentuk sama agency atau manajemen atau apa gitu dari situ. Aku mau tahu, kan berarti kamu dari masih sekolah udah nentuin lah, maksudnya gua setelah lulus bakalan kesini gitu. Nah itu berdasarkan waktu sekolah kamu emang kan biasanya anak sekolah nih, gue pengen cita-cita jadi polisi, apa jadi abri, apa. Berarti kamu dari dulu emang cita-cita jadi artis? Enggak, dulu bercita-cita jadi pilot. Jadi dulu aku SMK-nya hampir masuk SMK penerbangan. Tapi karena biaya mahal sekali, ya akhirnya di SMA yang reguler, yang biasa, swasta. Terus masuk ke seni peran tuh lebih karena setelah gagal di renang sebagai atlet, aku ikut pelatnas gagal. Karena aku atlet renang SMP. Terus SMA-nya mau lanjut sebagai professional swimmer. Nanti kapan-kapan berenang ya. Terus habis itu, dari situ tiba-tiba karena pelatnasnya gagal, masuk ke seni peran. Tuh. Kamu bisa berenang nggak? Bisa. Oh ya? Wah. Aku belum bisa, ajarin Kalau boleh nggak bisa baru mau aku ajarin. Aku nggak bisa. Tapi kalau Jumat aku nggak bisa. Iya. Kalau Aku baru mau ngambil kursus renang, tapi pada ditolak. Nanti aku ajarin. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Oke Kak, kan kamu berarti sempet demi Allah ya Kak, jadi gini loh Kak. Aku tuh bener-bener kenapa harus baca? Aku bener gak tahu Kak, aku gak tahu kalau kamu yang daring demi Allah. Nggak apa-apa dong. Maaf banget. Ya nggak apa-apa dong. Demi Allah udah aku bener-bener minta maaf banget dah. Aku bener gak tahu. Kalau aku tahu aku gak baca gini juga gak apa-apa. Ya udah tanya yang apa yang Apa kamu yang pengen mau? tanya. Lanjut boleh. Iya. Mau kamu Coba. tanya Maaf apa? kalau aku baca ya aku Nggak apa-apa, mau aku bacain. Gak usah aku aja. Aduh. Tapi Kak Reza tadi kan sama Maya udah lu. Coba, ayo. Udah kelamaan gua ambil Iya. lagi. Bener. Udah gue sapuin nih mau. Tapi kamu tuh beberapa kali sempat casting kan Kak? Iya. Nah, pernah dapat penolakan gak sih? Masa kamu ditolak sih? Sering. Dulu casting di MD ditolak mulu. Pak Manoj, jangan Pak yang ini. Nah kamu kecewa nggak? Ya kecewa. Tapi udah, kecewa sebentar habis itu move on gitu. Berapa lama untuk merasa berdamai sama kecewa itu? Sehari. Di bawah tidur ya udah besoknya udah selesai. Oh, terus nah pas filmnya tayang kayak harusnya peran itu gue yang ngambil Oh tuh. udah nggak pernah. Udah nggak? Karena peran itu akan memilih sendiri aktor. Keren banget. Aku soalnya, ini di luar ini gak apa ya? Iya boleh tanya. Aku soalnya kayak mau ngapalin skrip suka lupaan gitu ke orangnya. Kalau sama aku lupaan nggak? Apanya nih? Apanya? Soal skripnya kadang aku mungkin bisa lupa ya, tapi kalau sama itu enggak lah, nggak mungkin lupa. Kamu Apanya? maksudnya kan? Itu kok itu? Maksudnya ini loh, itu kamu tuh. Itu kamu. Tak dulu dong, jangan kemana-mana, please. Kok itu kamu? Tadi lu ngomong
Itu kamu apaan? Itu kamu. Aduh kakak juga jangan kemana-mana kak. Aku nggak kemana-mana, aku cuma nanya itu kamu tuh apa Maksudnya maksudnya? kamunya aku nggak lupa lah. Oh, Nggak akan terlupakan ya. Aku cuma takut kamu jadi geng mereka doang. Tiba-tiba sekarang. tapi aku sayang sama Umi, aku Iya, sayang sama semua. Makasih banyak. Aku senang melihat talenta-talenta baru yang menurut aku Umi juga adalah talenta yang luar biasa. Amin. Kelihatannya lucu-lucu begini kan, tapi dalamnya tuh ada sesuatu yang punya kedalaman yang luar biasa. Makanya bisa gitu. Kita bisa ngobrol ntar ya. Ini sebenarnya riset bukan kita tahu. Riset kita. Ya ampun, aku. Yang kita lihat kan soalnya kamu kan deket banget nih sama mama kamu ya kak. Masuk Iya. kok. Bapak jangan gitu kak. Iya, terus. Seberapa deket sih kedekatan kakak dengan ibu kakak gitu kan? Biasanya seorang anak laki-laki dengan ibunya itu ya gimana ya? Iya. Nggak terlalu gitu loh. Misalnya Malu ya? Malu, nggak maksudnya Iya. kayak mau cium mau peluk tuh kayak Justru mungkin nggak. makin dekat gak sih kalau ibu ke Soalnya Iya, abang anak aku enggak. laki-laki. Biasanya kalau anak perempuan lebih ke ayahnya mungkin Iya. ya. Ya, tapi jauh. Kalau aku karena memang besarnya sama ibuku dan ibuku adalah single parent, jadi sangat amat dekat. Kita tuh bonded, gitu. Sangat relationship-nya tuh sangat kuat, sangat lekat gitu. Jadi bukan hanya safe space, tapi memang kami udah terbiasa komunikasi. Fondasi hubungan kami berdua itu adalah komunikasi. Jadi dari kecil emang udah ngobrol banget ya? Sangat. Berarti And I think ini sesuatu yang aku rasa aku sangat respect dari bukan hanya ibu tapi perempuan in general, bahwa kemampuan mereka untuk satu bertahan hidup, kemampuan mereka untuk menyelami perasaan, aku rasa itu jauh di atas bagaimana laki-laki memproses itu. Oleh sebab itu mungkin Tuhan juga memberikan kesempatan perempuanlah yang melahirkan dan mengandung, karena mereka mampu untuk membawa dalam tanda kutip ya, penderitaan itu gitu. Artinya itu kan melahirkan kan nggak mudah dan lain-lain, hamil nggak mudah, dan itu nggak kebayang kalau itu dipikul oleh laki-laki. gitu. Tapi aku lega dengar ungkapan kamu gini tau. Aku selama ketemu cowok-cowok di Bumble, baru ini cowok yang ngerti perempuan. ini kan bukan cowok Bumble, tapi Iya, bukan cowok Bumble. Iya, juga ya. Lu juga yang benar kalau ngomong. Iya, maksudnya baru kali ini ada lelaki yang sadar akan itu ke perempuan Karena gitu. kedekatan aku dengan ibu mungkin. Biar gimana kan akhirnya pengaruh dominasi yang paling kuat adalah perspektif bagaimana seorang perempuan. Aku ngelihat mamaku, dia adalah pekerja. Ibu yang bekerja. Bayangin, jadi ibu rumah tangga aja udah sulitnya seperti apa. Baru jadi ibu rumah tangga nih. Terus tiba-tiba jadi ibu rumah tangga dan bekerja. Iya. Itu luar biasa sulitnya. Jadi itu yang membuat aku respect dan sangat menghargai. Ya karena I know it's not easy. Itu perjuangan yang berat gitu. Jadi sekarang kalau ditanya mau apa lagi ya sebisa mungkin membahagiakan orang tua adalah hal yang paling, walaupun nggak akan mungkin bisa dibales yang udah diberikan kepada anak, tapi setidaknya sebagai anak laki-laki aku berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakan mama selagi masih hidup, masih sehat, alhamdulillah gitu ya. Itu aja sih, berbakti aja. Nah berarti sekarang kalau nyari cowok, melihat bagaimana cowok itu nganter Dekat sama ibunya. Tapi itu ada teorinya. Oh iya. Kalau kamu menemukan seorang laki-laki yang men-treat ibunya dengan baik. penuh rasa hormat dan baik, kemungkinan besar dia akan men-treat dirimu sebagai seorang pasangan juga dengan sangat baik. Katanya ada. Ini debatable tapi frase itu ada. Oke, nah yaudah deh. Sekarang kita main games dulu aja kan? Boleh dong. Yes, kita mau main pilih yang mana ya? Pilih yang mana sih? Soal pertama. Iya. Film sad ending atau film happy ending? Sad ending. Oh, why-nya dijawab ya? Karena biasanya itu memberikan bekas yang cukup lama Oh iya. untuk dibawa pulang kan. Abis nonton filmnya terus kesannya jadi lebih lama, long last. Gitu. Oke. Romcom atau drama? Drama. Drama. Why? Karena drama tuh banyak memotret biasanya kehidupan-kehidupan yang bisa relate di sekitar kita. Gitu. Next, jadi cowok romantis atau jadi cowok lucu? Lucu. Kenapa? Karena I don't know how to be romantic. Aku terus terang, Kakak udah. aku nggak merasa aku romantis.
bisa. Enggak, ini romantis banget. Ngobrol sama kakak aja itu kayak intimate gitu. Karena kamu satu-satunya cowok yang kalau ngobrol ngeliat mata aku. Mata gue juga dilihat. Iya, maksudnya cowok-cowok Lihat lain tuh mata. enggak, Lihat mata, ngeliatnya kayak hidung, gigi. Iya. Kayaknya lucu tuh lebih, maksudnya senang aja kalau bisa. Kamu kalau ada ceweknya terus kita bisa bercanda-bercanda gitu sebelum gitu ya. tidur, pillow talk gitu kan. Jadi cowok lucu ya kan? Cowok lucu. Next, terakhir. Jadi pemain film atau jadi pacar aku? Dia suka ngadulkan orang enggak? Well, Enggak, itu kayaknya diganti sendiri deh ya. Diganti. ayo jawab. Lucu banget deh. Enggak, ini yang benar. Yang benarnya adalah jadi pemain film atau sutradara. Karena sebagai pemain udah cukup lama dan masih cinta, tetap pemain film yang sedang menyutradarai sebuah film. Tapi kan kakak film udah banyak banget kak. Iya. Itu Alhamdulillah. ada di fase bosan nggak? Enggak. Tapi di sosmed aku lihat kalau misalnya ada poster film nih keluar, Reza terus lagi, ada- Reza iya, lagi. Reza lagi, sampai dibuatin videonya tuh. Iya. Reza lagi. Nah, itu mungkin yang bikin kamu beralih. Enggak. Kalau itu enggak sama sekali. Ke menyutradara itu karena cinta sama prosesnya, ada ruang baru untuk bertumbuh. Jadi aku punya kesempatan untuk meng-create sesuatu di ranah yang berbeda, belajar sesuatu yang baru. Tapi kalau soal main Reza lagi itu Iya. itu kan pendapat orang yang nggak bisa kita bantah gitu ya. Dan itu menonton film kan bukan paksaan. Betul. So if you don't like it, you don't have to watch it. Gitu. Yes. But kalau saya main film terus ternyata ditonton banyak orang atau diberitakan dan lain-lain, itu kan bukan kontrol yang saya punya, gitu. Jadi it's up to the audience. Dan boleh-boleh aja kok orang suka nggak suka kan itu Tapi fair. kamu pas baca komen itu gimana tuh? Kalau sekarang ngakak aja, maksudnya ya ketawa aja. Tapi kenapa sih? Tapi kenapa sih emang kalau misalnya Kak Reza yang main ya nggak apa-apa, orang bagus ya kak? Amin. Amin, iya bagus Ya, kok. semoga ya. Maksudnya semua kan pasti perannya udah ada masing-masing. Kalau ini cocok di kamu, ini cocok di siapa. Jadi menurut aku ya nggak apa-apa gitu. Oke. Hari ini nih, kali ini Dinurus Kak Reza datang sebagai sutradara film Pangku. Aku bakal nonton semua film kamu, aku tonton. Iya. Kita mau nggak usah jadwal. Tolong jadikan gua ratu hari ini, napa please? Iya, oke. Yes, tolong. Oke. Ya, dan coba kita diam. Ya, coba Kita diam. Ya nggak usah diem Ayo. juga, mas aku gini loh. Ayo kita diam. Udah, ayo coba. Kita nggak ini, jelas ini deh. hari lu nih, ini hari Ya, lu nih. Silakan Ayo, dah, silakan tanya dah. apapun deh. Ini boleh nggak diluarin dulu sebentar? Iya boleh silakan. Kak, aku kan deg-degan ya. Kak, aku kan deg-degan tuh. Terus sebenarnya aku kan habis nonton kamu semalam. Terus aku tadi di mobil bilang gini, Mon, kalau misalnya aku ngambil beberapa tahu dari Kak Reza omong-omongannya gitu tadi malam, tadi di mobil. Terus tiba-tiba ada kamu di sini. Emang nonton apa tadi malam? Nonton podcast kamu. Oh, saya. Gemes banget sih. Sumpah, tapi aku nonton bener. Apa, Terus aku omongan bilang sama, apa? sama Monik tadi di mobil. Mon, aku sumpah deh, aku nggak salah ngidolain orang. Tapi ini supaya ini nggak bercanda, aku serius. Aku bilang aku nggak salah ngidolain orang, terus aku bilang kayak gitu. Terus apa namanya? Terus tadi malam aku ada pepatah sedikit kayak misalnya kamu bilang sama ibu kamu deket banget. Karena aku juga anak broken home, jadi kayak aku pengen demo suatu saat bisa ngobrol sama Kak Reza, demi Allah tanya Monik. Oh, cantik. Bagus nggak kita bagi temen lo? Pokoknya abis ini beliin simbol bojot. Simbol bojot, yang penting simbol bojot. Kak Reza, Ya. aku penasaran banget kan kamu dari aktor-aktor, terus sekarang kenapa kamu berani mengambil kursi sutradara? Nggak usah jadi sutradara. Pertama karena sesuatu yang baru, memiliki ruang kembali untuk barangkali akan melakukan banyak kesalahan dan kekurangan gitu ya, dan itu adalah ruang yang aku suka untuk bisa bertumbuh dan mengambil resiko-resiko baru dalam hidup, dan ingin bercerita lebih banyak. Karena sebagai sutradara kan kamu juga adalah seorang pencerita, yang kamu pikirin nggak hanya dirimu sendiri sebagai pemain. Kalau aktor mungkin kita lebih karakternya gini, oke, apa yang harus saya lakukan, lebih ke diri sendiri gitu. Tapi kalau penyutradaraan itu kan skupnya luas, dia mencakup unsur-unsur yang ada dalam film. Jadi mungkin penyutradaraan adalah sesuatu yang baru dan aku sangat ingin geluti
berarti kamu baru sekali ini jadi sutradara ya? Film panjang ya. Ini film panjang pertama. Debut pertama layar sebelumnya udah lebar. Nah, Ya kan Kak? debut pertama film panjang. Oke. Nah, film Pangku ini tuh menceritakan tentang perjuangan seorang ibu ya? Betul. Kenapa Naj? Kenapa? Terus? Mandek dah, Mandek. Diem dah. Iya betul, perjuangan seorang ibu terus. Berarti ini filmnya genrenya gimana? Sedih dong berarti, mengandung bawang gitu ya? Jadi gimana sih Kak? Tolong jadikan gue ratu hari ini Napa please. Iya, oke. Yes, tolong. Mungkin aku singkat aja ya, bahwa film Pangku ini adalah mengenai perjuangan seorang ibu tunggal Ya. membesarkan anak dalam ekosistem di mana lingkungan di mana dia tinggal, di mana dia hidup dan menjalani kehidupan barunya ini adalah wilayah Pantura yang erat kaitannya dengan tempat-tempat seperti kedai kopi Pangku, di mana ada seorang yang datang kemudian disajikan kopi, duduk di pangkuan, menemani ngobrol dan lain-lain. Fenomena ini memang ada gitu dan menjadi bagian dari realita sebagian kecil masyarakat yang mungkin hidup di tengah situasi itu. Dan itu yang menginspirasi aku kayaknya harus membuat sebuah film tentang itu dengan background seperti itu, tapi ceritanya tetap mengenai perjuangan seorang ibu gitu. Dan perjuangan ini, film ini pada akhirnya ini adalah surat cintaku untuk para ibu di luar sana dan perempuan. Ini adalah bentuk surat ungkapan cinta, ungkapan rasa syukur dari perspektif anak laki-laki kepada ibunya bahwa aku cuma mau bilang terima kasih untuk perjuangannya, terima kasih untuk dedikasinya, terima kasih sudah memilih melahirkan karena itu adalah pilihan perempuan ya, pilihan dan punya hak atas pilihan atas tubuh perempuan sendiri. Kemudian membesarkan, berjuang, memberi nafkah, itu aku menjadi saksi selama 30 tahun karena memori yang mungkin aku udah mulai ingat kan dari umur 7-8 tahun tuh udah mulai ingat. Dan selama 30 tahun menyaksikan bagaimana beliau bekerja, berupaya, tidak selalu menjadi sempurna, tapi juga dari situ aku ngeliat, wah ini perempuan hebat sekali ya gitu. Jadi ya kayaknya one day kalau aku bisa memberikan satu hadiah dari profesi yang aku jalani adalah film ini. Keren banget. Baru dengar karya ngomong gitu pengen nangis tahu. Iya, Udah kaca-kaca deket. Iya sedih kayak Aku pasti nangis nih Iya, nontonnya. kayak- Karena aku deket banget sama mama aku Iya. juga. Aku juga. iya. Sedekat Aku juga mamaku juga single parent. Dari aku umur 15. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi membuka diskusi kembali antara ibu dan anak untuk say setidak-tidaknya makasih ya mah udah ngelahirin aku. Gitu. Karena itu yang susah sebenarnya Itu ya. susah kan? Sebagai anak Kadang-kadang tuh sebagai kayak anak tuh gengsi tuh kayak Mau gimana ngomong ya aja, cara ngomongnya apalagi ya, kita jarang gitu, punya iya. budaya itu untuk komunikasi yang gampang ya siapa tahu film ini bisa membuka Aku kayak gitu jembatan. momen-momen itu. gak bisa ngungkapin. Semoga. Tapi guys ada fun fact. Apa itu? Asik. Coba fun fact-nya. Film Pangku ini sudah memenangkan award di Busan Film Festival ya. 4 Betul. award. Iya. Wow. Keren banget. Belum tayang. Belum tayang di Tayang Indo. perdananya di Busan. Wow. Ya, Oh jadi emang world dilihat premiere-nya di sana. Kami udah world premiere di Busan. Terus filmnya tayang untuk perdana di sana. Penontonnya obviously penonton dari Busan gitu ya. Dan membawa pulang hadiah untuk dunia film Indonesia in general juga gitu. Keren banget. Bener-bener nggak sabar buat nonton. Aku bakal Ketemu kembaran kalian bertiga. Lisa Blackpink. Oh iya iya. Lebih itu pas Iya, zaman dulu. festivalnya ya ada Lisa Blackpink, ada all this. Kalau Korean actor jujur aku karena kadang-kadang mukanya hampir sama-sama ya. mirip-mirip Ya, mirip gitu. ya. Aku nggak hafal ya, tapi yang sebelahku udah itu kan ini. Oh iya, oke. Kecuali pas Devano bilang itu Lisa Blackpink kak. Oh wow. Kamu langsung wicu-wica cerutut. Aku mungkin kalau denger lagunya tahu oh ini lagunya Blackpink ya gitu, tapi nggak hafal juga. Oke Kak nih, nanti film Pangku tayangnya tanggal 6 November, film Pangku akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Wajib nonton. wajib nonton. Please nonton teman-teman semua. Makasih ya Kak udah datang ke sini. Aku terima kasih sudah diundang. Terima kasih banyak buat Kak Reza. teman-teman Kita semua. terima kasih Thank you banyak. so much. Terima kasih. Thank Kasih you ya. ya. Terlalu touchy. Terlalu touchy Mbak. Sukses buat The Nurul. Ini nggak usah berhenti boleh nggak? Kita masih mau ngobrolin soal kedekatan ibu, boleh nggak Kak? Iya, boleh nggak ibu kamu deket sama ibu aku? Dia berani dia, gue aja belum berani. Aduh.
Gue nggak berani, sumpah. Dia berani tapi. Kamu kalau duduk gini sering kesemutan nggak sih? Kenapa? Enggak sih. Mau jalan nggak? Terima kasih, ya Reza. Terima kasih, terima Jangan lupa kasih. nonton film 46 November di bioskop seluruh bioskop seluruh kesayangan. Indonesia. Oke. Ya. Semua sukses Umi, Boa, Terima kasih. Aisyah. Amin amin amin. Terima Kak kasih. Reza. Ya Allah ya Rabbi. Nah buat warga-warga nih yang pada nonton, coba dong komen siapa lagi nih yang bakal kita undang di The Nurul. Abis ini siapa gitu dah. Ya kan jangan lupa juga nih daripada subscribe ini video kita ya. Tonton terus The Nurul setiap hari Selasa jam 7 malam di channel Waktu Indonesia Hiburan. Dan ada juga program Mantan Idol yang tayang tiap hari Kamis jam 7 malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah warga. Bye warga. Oke, waktu di era kalian, siapa member yang sebenarnya cocok untuk jadi kapten? Dernya telepon salah satu member terdekat dan bilang kalau kamu mau minjem duit. Kayaknya mending trot aja sih. Siapa member yang pernah bikin kamu marah waktu di JKT48? Atau dernya video call member itu? Gimana sih? Ini dua-duanya ketahuan dong